Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya dan selalu jaga kesehatannya dari wabah corona. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran 3. Kalian bisa buka buku paketnya tema 1 halaman 142 sampai 156 atau kalian buka LKS-nya di halaman 78 sampai 81 di LKS ya. 78 dan 81. Nah, di sini di halaman 142 sampai 156 kita akan belajar mengenai berbagai potensi kekayaan alam bangsa Indonesia, lalu kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu bagaimana cara membaca dan menulis serta menentukan ide pokok dari bacaan ya. Silakan jika ada teks seperti ini, cerita seperti ini, silahkan dibaca karena setiap bacaan pasti memiliki manfaat, menambah ilmu kalian ya. Di sini ada cerita Lani. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Bisa kalian baca sendiri ya. Itu adalah gambar jembatan Suramadu. Bisa kalian baca kenapa dibuat jembatan Suramadu. Bisa kalian baca di sini. Nah, lalu kalian amati. Nah, letak geografis Indonesia itu sangat strategis. Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kenapa? Karena lautnya lebih luas daripada daratannya, dan potensi atau kesejahteraan untuk kelautannya sangat banyak hasilnya, baik ikan dan lain-lainnya. Sekalian baca sendiri ya. Lalu di sini ada pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terdapat kehidupan ekonomi manusia. Nah, banyak pekerjaannya sebagai nelayan. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati, tumbuhan maupun ikannya ya. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologis yang bernilai ekonomis tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sini sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya laut di Indonesia. Seperti nelayan, apalagi tadi udah Ibu bacakan sebagai nelayan, lalu pengusaha sumber energi minyak, gas bumi ya, sebagai pengusaha wisata gitu ya. Masih banyak lagi lainnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial. Nah, yang tadi kehidupan ekonomi, pendapatannya sekarang sosial. Bagaimana? Tuh, selalu gotong royong. Nih, berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim.
kondisi. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu dampaknya atau akibatnya jika letak dan kondisi geografi bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Membuat laporan, lalu bacalah kekayaan bahari masa lalu. Ya, ingatkan lagi di sini kita belajar mengenai apa itu ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, ide pokok itu ada ide gagasan yang menjadi pokok perkembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Kalimat utama, apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dan paragraf tersebut yang disebut sebagai kalimat penjelas. Nah, apalagi tuh kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam satu paragraf ada lebih dari satu kalimat penjelas. Seperti itu ya. Kalau di buku LKS kalian di situ menceritakan tentang Kepulauan Riau penuh dengan kekayaan alam. Sedangkan di buku kita menjelaskan mengenai Pulau Madura, potensi Pulau Madura. Dua-duanya bisa menambah ilmu kalian, silahkan dibaca-baca ya. Sini ada cerita mengenai kekayaan bahari masa lalu nih, oleh Dr. Y. Paunganan SSI MSI. Silahkan dibaca, ini adalah sejarah-sejarah masa lampau. Terima kasih pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.